biasa. Yes, yes, yes. Semua sukacita hari ini? Amin. Ya, semua sudah siap bersekolah minggu? Oh, pastinya sudah siap. Kalau begitu, semua bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Kita nyanyikan dari terbit matahari. Semua tepuk tangan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semua puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Kita terima foto dan salam. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, ada yang tahu tidak apa itu dosa? Kalau kakak Tina, dosa itu apa? Kalau saya berbohong, terus Terus? kalau seandainya kita mencuri, itu juga dosa kan? Iya betul sekali. Kalau adik-adik di rumah ada yang jawab? Iya, jadi dosa itu adalah sesuatu yang diperbuat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan, Contohnya seperti yang disebut oleh kakak Tina, yaitu Berbohong, berbohong, suka mencuri, suka Menyontek. berkata kasar. Ya. Iya. Jadi dosa itu adalah melakukan yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan senang tidak kalau kita melakukan dosa? Tidak kakak, Iya, pasti Tuhan jadi- sedih. Jadi Tuhan itu akan bersedih, Tuhan Yesus sedih kalau anak sekolah minggunya suka melakukan dosa. Apalagi kalau suka berkata kasar, suka melawan papa mamanya di rumah. Itu juga dosa. Nah, kalau kita berbuat dosa, apa yang kita lakukan? Minta ampun. Iya, Tuhan Yesus mau setiap anak-anak sekolah minggu yang melakukan dosa harus minta ampun. Jadi kita harus datang kepada Tuhan dengan menyesal, memohon pengampunannya. Tuhan Yesus senang mengampuni Orang yang berdosa Iya. dan mau mohon ampun. ampun. Seperti dalam Mazmur 32 ayat 1, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Nah adik-adik, sekarang kita menyanyikan lagu Yesus Cinta Semua Anak di Dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita. Namun sebelum itu,
Mari kita duduk yang tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah menyertai sekolah minggu kami dari awal hingga saat ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita-Mu. Berkati kami, berikan kami pendengaran yang baik agar kami boleh mendengarkan cerita-Mu dan kami boleh aplikasikan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami karena kami sudah siap untuk mendengarkan cerita-Mu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Kakak yakin adik-adik yang ada di rumah kabarnya pasti luar biasa. Nah adik-adik, cerita kita minggu ini masih berkaitan sama cerita minggu lalu. Kalau minggu lalu ceritanya tentang siapa? Iya betul sekali, minggu lalu kita mendengarkan cerita tentang Bapak Daud. Bapak Daud kenapa? Bapak Daud menjadi raja. Nah setelah Bapak Daud menjadi raja, Bapak Daud pasti memiliki banyak sekali harta kekayaan. Tapi ternyata Bapak Daud tidak puas dengan harta yang dia miliki, tentang semua kepunyaannya. Dia suatu hari melihat perempuan. Nah perempuan itu dilihatnya sangat cantik sekali. Bapak Daud berkata, wah cantik sekali perempuan ini. Siapakah dia? Nah ternyata perempuan ini adalah istri dari prajurit Bapak Daud yang bernama Urtikaria. Nah karena Bapak Daud sangat menyukai perempuan ini, Bapak Daud mempunyai rencana yang jahat, ingin menyingkirkan prajuritnya yang bernama Bapak Urtikaria itu. Akhirnya Bapak Daud menyuruh Urtikaria untuk pergi berperang, sehingga nanti di peperangan Bapak Urtikaria ini mati. Dan ternyata betul adik-adik, pada saat peperangan Urtikaria akhirnya mati dalam peperangan. Jadi apa yang Bapak Daud inginkan tercapai. Istri Bapak Urtikaria itu yang bernama Betsheba akhirnya menjadi miliknya Bapak Daud. Wah sedih sekali ya, suami dari Ibu Betsheba ini meninggal dan Bapak Daud malah mengambilnya. Nah, suatu hari Tuhan marah sama Bapak Daud ini. Akhirnya Tuhan mengirimkan seorang nabi yaitu bernama Bapak Natan. Nah, Bapak Natan ini datang kepada Bapak Daud. Dia datang dan berkata, "Hai Daud, saya datang ke sini atas perintah Tuhan." Nah, Bapak Daud bilang, "Silahkan, kamu ingin menyampaikan apa?" Nah, Bapak Natan ini berkata, "Ada seorang si kaya dan si miskin. Si kaya ini memiliki banyak sekali hewan-hewan. Ada lembu, ada domba, ada kambingnya. Nah, sedangkan si miskin ini hanya mempunyai satu domba betina. Suatu hari, si kaya ini kedatangan tamu dan si kaya ini ingin memasakkan makanan. Akan tetapi si kaya tidak mau memotong binatang yang dia punya. Apa yang dilakukan si kaya? Dia malah mengambil domba yang satu-satu milik kepunyaan si miskin ini, dia potong dan dia memasakkan dan memberikan kepada tamunya. Nah, Bapak Natan bilang sama Bapak Daud, "Kira-kira bagaimana menurut kamu, Daud?" Terus Daud malah marah mendengar cerita itu. Dia bilang, orang itu harus dihukum mati pokoknya. Karena itu tidak baik. Dia malah menindas orang yang miskin, orang yang di bawahnya. Nah, setelah
Bapak Daud berkata demikian, akhirnya Nathan berkata, orang yang dimaksudkan Tuhan itu adalah kamu. Kamu harus dihukum atas perbuatan yang kamu lakukan kepada Urtikaria. Nah, apa yang terjadi? Daud lalu merasa bersalah, adik-adik. Dia mukanya pada saat itu takut, sedih, dan akhirnya dia pergi kembali ke rumahnya. Dia mau mengakui segala dosanya kepada Tuhan dengan dia memohon, meminta ampun kepada Tuhan atas segala dosa-dosanya. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang mau kita lihat? Bahwa yang pertama, ketika kita sudah diberikan apa yang kita punya, jangan lagi kita mau memiliki punya orang lain dengan mau mengambil milik orang lain dan melakukan hal-hal yang jahat. Yang kedua, apa yang mau kita lihat dari cerita ini, bahwa ketika kita ditegur sama teman kita harus menerima dengan senang hati, dengan lemah lembut. Ketika kita ditegur atau dinasihati oleh mama, kakak, guru sekolah minggu, guru di sekolah, atau siapapun itu, kita harus menerimanya. Jangan malah kita kembali marah-marah atau bilang, saya enggak suka ditegur, saya enggak suka dinasihati. Dan yang ketiga, apa yang mau kita lihat dari cerita ini, bahwa ketika kita melakukan hal yang salah, melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya Tuhan, kita harus mau mengakuinya, kita mau meminta maaf. Terlebih lagi kalau kita berbuat salah kepada Tuhan, kita pasti harus berdoa, meminta ampun kepada Tuhan. Sama seperti Bapak Daud, ketika dia berbuat salah, dia ditegur oleh Tuhan melalui Nabi Nathan, dia akhirnya tersadar dan mengakui kesalahannya. Nah, pembacaannya kita hari ini terdapat dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Namun hari ini kita akan membaca dari ayat yang ke-13 sampai ke-14. Buat adik-adik yang di rumah yang belum bisa buka Alkitab, minta tolong kepada papa, mama, atau kakaknya untuk membantu membukakan Alkitabnya. 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Namun hari ini kita akan baca secara bersama-sama ayat yang ke-13 sampai ke-14. Kita baca bersama-sama. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati walaupun demikian. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Amin. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus itu sungguh baik dalam kehidupan kita, kita patut bersyukur atasnya. Sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kepadanya. Seperti biasa, guru-guru sekolah minggu selalu mengingatkan bahwa persembahan adik-adik boleh dimasukkan dalam amplop biasa, lalu memberikan kepada guru sekolah minggu atau membawa langsung ke gedung gereja. Mengiringi lagu persembahan kita menyanyikan bersyukur. Kita nyanyikan 2 kali ya. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Bersyukur, bersyukur, mari bersyukur karena Tuhan baik. Adik-adik,
Tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Semuanya duduk tenang, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini kami boleh datang bersekolah minggu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan cerita-Mu, kiranya Engkau mengajarkan kami untuk selalu menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran kepada perintah-perintah-Mu, sehingga kami boleh menjauhi segala dosa-dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan saat ini juga kami datang berdoa buat persembahan kami. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, kiranya kami boleh pakai di dalam pelayanan kami di sekolah minggu. Tuhan, saat ini juga kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, baik itu dalam masa tumbuh kembangnya, dalam masa bermainnya, dan masa belajarnya. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa selalu menyertai mereka, berikan mereka kesehatan, kepintaran, dan mereka boleh selalu menjadi anak yang dengar-dengaran kepada Engkau Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa buat kedua orang tua kami, guru-guru sekolah minggu kami, guru-guru kami di sekolah. Kiranya Engkau senantiasa selalu menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam masa studinya, dan dalam kesehatannya Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati mereka. Dan kami juga mau berdoa buat adik sekolah minggu kami yang mungkin ada yang sakit, kiranya Tuhan mau menjamah tubuh yang sakit, kiranya boleh sembuh dan boleh kembali bersekolah minggu bersama-sama dengan kami. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Engkau berkati para pemimpin-pemimpin kami ini, sehingga para pemimpin kami ini boleh memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Terlebih khusus, bangsa kami ini masih dalam masa pandemi, kiranya Engkau mau memberkati, mau memulihkan bangsa kami ini, sehingga bangsa kami ini boleh kembali terbebas dari COVID-19 dan kami boleh kembali beraktivitas dengan bebas Tuhan, tanpa adanya virus COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, ini doa kami, ampunkan setiap salah dosa kami, terima permohonan kami dalam anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, kakak menjemput semua untuk berdiri. Nah, ingat selalu firman Tuhan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Ingatlah selalu untuk selalu menjadi anak kesayangan Tuhan dengan menuruti perintahnya. Kita menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Iya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah.
bawah, hati-hati gunakan matamu. Adik-adik, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat kita, Amin, Tuhan menjaga kita, amin, Tuhan menyayangi kita. haleluya, amin. Nah, adik-adik, teruslah bersuka cita menjadi anak-anak Tuhan yang manis dan dengar-dengaran. Oh, sukacitaku. Oh, sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, ku temukan juru selamat. Ia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Nah, adik-adik, demikianlah sekolah minggu kita hari ini. Dan seluruh guru sekolah minggu yang bertugas hari ini mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.